Pasti kita pernah mengingat peristiwa lucu yang membuat kita ingin tertawa, padahal kita sedang berada di tengah situasi serius. Terkadang keinginan tertawa memang bisa hadir di saat yang kurang tepat. Tertawa di situasi yang kurang tepat dapat membuat kita merasa malu sendiri. Namun, terkadang hal tersebut memang terjadi secara alami, apalagi di saat kita sedang menghadapi kondisi tertentu. Beberapa orang menjadikan tertawa sebagai reaksi alami ketika sedang menghadapi situasi yang sangat menegangkan, karena dapat membantu untuk mengatasi emosi negatif, seperti ketakutan, kecemasan, atau stres. Tertawa dalam situasi serius adalah hal yang cukup umum dan sering dilakukan oleh banyak orang. Hal ini terjadi karena banyak orang menggunakan tertawa sebagai pengalihan diri dari emosi negatif dan meyakinkan diri sendiri bahwa mereka baik-baik saja. Meskipun terkadang kita menggunakan tertawa untuk menghindari situasi yang membuat kita tidak nyaman, kita tetap harus berusaha sebisa mungkin untuk menahannya. Karena tertawa di saat yang tidak tepat dapat membuat orang lain tidak nyaman, dan kita bisa dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai empati. Ketika kita tertawa bukan pada tempatnya, maka hal tersebut bisa memberikan efek buruk kepada diri sendiri. Bukan tidak mungkin akan ada banyak orang yang salah dalam menilai diri kita nanti. Kali ini kita akan membahas 7 tips mengendalikan tawa di situasi yang kurang tepat, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Pikirkan hal yang sedih atau serius. Ketika kita berada di situasi yang serius tapi tiba-tiba ingin tertawa, cobalah mengalihkan pikiran ke sesuatu yang membuat kita merasa sedih atau serius. Ini bertujuan untuk mengubah suasana hati agar kita bisa lebih tenang dan mengendalikan tawa yang muncul. Bayangkan suatu momen yang membuat kita merasa sedih, misalnya kenangan akan hal yang pernah hilang, kegagalan yang mengecewakan, atau tugas yang berat. Pikiran semacam ini bisa membantu menciptakan suasana hati yang lebih serius dan menggantikan perasaan ingin tertawa. Jika kita kesulitan membayangkan kenangan, lihat saja keadaan sekitar dan pikirkan hal yang serius di sana. Misalnya, jika kita berada di lingkungan kerja atau upacara resmi, perhatikan bagaimana orang lain menjaga ketenangan dan fokus. Mengamati ekspresi serius orang lain bisa membantu kita untuk ikut berempati dan menahan tawa. Mengalihkan pikiran ke hal yang sedih atau serius membantu kita untuk mengubah kondisi emosi dengan cepat. Rasa ingin tertawa seringkali muncul karena tubuh atau pikiran kita terlalu santai. Tapi saat kita mengingat hal-hal yang lebih emosional atau menantang, suasana hati kita otomatis berubah. 2. Fokus pada pernapasan. Saat keinginan untuk tertawa muncul di situasi yang serius atau kurang tepat, salah satu cara yang paling efektif untuk menahannya adalah dengan mengatur pernapasan. Hal ini karena ketika kita ingin tertawa, tubuh secara alami merespons dengan perubahan napas yang cepat dan tidak teratur. Jadi, untuk meredakan keinginan ini, penting untuk mengembalikan napas kita menjadi lebih teratur. Kita bisa melakukannya dengan tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama sekitar 2 hingga 3 detik, keluarkan napas secara perlahan melalui mulut. Jika kita masih merasa ingin tertawa, ulangi langkah-langkah sebelumnya hingga perasaan ingin tertawa mulai mereda. Pernapasan yang dalam dan teratur dapat menenangkan tubuh dan pikiran sehingga dorongan tertawa menjadi lebih mudah dikendalikan. Saat kita fokus pada pernapasan, otak akan mulai memasuki keadaan rileks, dan hormon seperti kortisol atau hormon stres akan menurun. Hal ini membuat perasaan ingin tertawa lebih mudah diatasi, terutama saat kita sedang berada di situasi yang membutuhkan keseriusan atau fokus. 3. Gigit bibir atau pipi bagian dalam. Cara ketiga untuk menahan tawa di situasi yang kurang tepat adalah dengan menggigit bibir atau bagian dalam pipi secara lembut. Metode ini bisa sangat efektif karena melibatkan sensasi fisik yang mampu mengalihkan perhatian dari dorongan untuk tertawa. Saat kita menggigit bibir atau pipi bagian dalam, otak akan fokus pada sensasi baru yang terasa di tubuh.
Tindakan fisik ini menimbulkan sedikit ketegangan yang membantu mengalihkan perhatian dari hal-hal yang membuat kita ingin tertawa. Selain itu, dengan sedikit rasa tidak nyaman ini, tubuh akan lebih waspada sehingga kita secara otomatis menjadi lebih serius. Penting untuk tetap berhati-hati dalam menggigit bibir atau pipi, jangan sampai menimbulkan luka atau rasa sakit yang terlalu kuat. Cara ini cukup efektif karena bisa dilakukan secara halus dan tidak mencolok, jadi cocok untuk situasi yang membutuhkan kendali diri yang baik, seperti pertemuan formal atau acara resmi. 4. Ubah posisi duduk atau berdiri. Mengubah posisi tubuh bisa menjadi cara efektif untuk menahan tawa di situasi yang kurang tepat. Ketika kita merasa ingin tertawa, tubuh seringkali terasa terlalu nyaman atau tegang, sehingga dorongan untuk tertawa menjadi lebih kuat. Dengan mengubah posisi duduk atau berdiri, kita bisa mengurangi rasa nyaman berlebihan yang memicu tawa dan menciptakan suasana tubuh yang lebih terkendali. Jika kita sedang duduk, coba ubah posisi kaki, misalnya dari menyilangkan kaki ke posisi tegak atau sebaliknya. Kita juga bisa menggeser sedikit posisi duduk atau menyesuaikan postur tubuh, untuk menciptakan sedikit perbedaan rasa di tubuh. Jika memungkinkan, kita juga bisa melakukan berdiri sejenak jika kita sedang duduk, atau duduk kembali jika kita sedang berdiri. Perubahan besar ini akan mengalihkan fokus tubuh sepenuhnya, membuat kita lebih sadar akan kondisi serius di sekitar, dan membantu menghilangkan rasa ingin tertawa. Lakukan perubahan posisi ini dengan halus agar tidak menarik perhatian orang lain. Dengan teknik ini, kita bisa menahan tawa secara lebih efektif, terutama di momen-momen yang menuntut keseriusan atau profesionalisme. 5. Fokus pada orang di sekitar. Fokus pada orang di sekitar adalah salah satu cara untuk menahan tawa di situasi yang kurang tepat. Saat kita merasa ingin tertawa, terutama di situasi serius atau formal, memusatkan perhatian pada orang-orang di sekitar kita, hal ini bisa membantu mengingatkan diri bahwa ini bukanlah waktu yang pas untuk tertawa. Lihatlah wajah orang di sekitar, terutama mereka yang serius atau yang sedang fokus pada situasi. Amati ekspresi mereka dengan baik, seperti wajah yang tenang, mata yang serius, atau postur tubuh yang terkendali. Ekspresi mereka bisa membantu kita memahami bahwa situasi ini memang memerlukan keseriusan. Cobalah berpikir bagaimana reaksi mereka jika kita tiba-tiba tertawa. Memikirkan bagaimana orang lain akan merespons, bisa membuat kita lebih terkendali, karena kita jadi lebih sadar tentang apa yang pantas dan tidak pantas dalam situasi tersebut. Selain itu, secara psikologis ketika kita melihat orang lain yang serius, kita cenderung ikut merasakan suasana tersebut dan terdorong untuk ikut menjaga keseriusan. Ini juga membantu kita tetap terhubung dengan suasana dan menghormati keadaan. 6. Mengalihkan pikiran dengan berhitung. Menghitung secara mental adalah teknik sederhana, namun efektif untuk mengalihkan perhatian dari dorongan untuk tertawa. Saat kita menghitung, otak dipaksa untuk fokus pada urutan angka daripada memikirkan hal-hal yang membuat kita ingin tertawa. Kita bisa mulai menghitung dari 1 hingga 10, atau coba menghitung mundur dari 10 ke 1 secara perlahan dalam pikiran kita. Fokuskan seluruh perhatian kita pada angka-angka tersebut. Bayangkan setiap angkanya muncul satu persatu dalam pikiran. Hitungan ini memberi waktu bagi otak untuk beristirahat dari hal yang memicu tawa. Jika kita masih kesulitan mengendalikan tawa, kita juga bisa mengatur pola hitungan, seperti 1, 2, 3, lalu lompat ke 5, 10, dan seterusnya. Variasi hitungan seperti ini menambah tantangan, membuat otak lebih sibuk, dan menjauhkan pikiran dari hal yang membuat ingin tertawa. Ketika kita menghitung, otak perlu bekerja untuk mengingat urutan angka dan memahami logika di balik hitungan tersebut. Hal ini mengurangi ruang mental untuk memikirkan atau merespons hal-hal lucu yang memicu tawa. Selain itu, fokus pada hitungan membuat tubuh lebih terkendali dan menghilangkan ketegangan yang muncul saat kita mencoba menahan tawa.
7. Latih diri untuk menahan tawa. Melatih diri untuk menahan tawa di situasi yang kurang tepat membutuhkan latihan dan pengendalian diri. Tawa adalah respons alami tubuh terhadap hal-hal yang dianggap lucu atau aneh. Namun, dengan latihan kita bisa belajar mengontrolnya, terutama di situasi yang menuntut keseriusan. Kita bisa melatih diri untuk menahan tawa di cermin sambil membayangkan hal lucu, lalu coba pertahankan wajah serius tanpa tertawa. Ini bisa melatih ekspresi wajah dan membantu kita menahan tawa ketika menghadapi situasi serupa di kehidupan nyata. Kita juga bisa menggabungkan latihan dengan teknik pernapasan atau pengalihan pikiran yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, jika kita mulai merasa ingin tertawa, coba langsung fokus pada pernapasan atau menghitung angka. Melatih ini secara teratur membuat kita terbiasa melakukannya secara otomatis saat dibutuhkan. Itulah 7 tips mengendalikan tawa di situasi yang kurang tepat, versi calon orang bijak. Dengan mengikuti 7 tips mengendalikan tawa, kita dapat mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik dalam mengendalikan tawa. Ingatlah bahwa tujuan utama adalah menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain dan memberikan penghormatan yang pantas terhadap perasaan mereka. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya.